Kami bersyukur ya Tuhan, karena kami boleh menyadari kami hidup ini karena anugerah-Mu. Dan kami sungguh rindu setiap kehidupan kami benar-benar kami pakai untuk kemuliaan-Mu. Biarkan hari ini dimanapun kami berada, baik di ruangan ini maupun dimanapun jemaat Tuhan mengikuti ibadah ini, kami semua boleh merasakan lawatan hadirat Roh Kudus dalam hidup kami. Dan kami semakin dicelikkan bahwa hidup kami ini anugerah. Dan hari ini kami ingin diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu yang hidup, yang mengubahkan hidup kami, yang membawa kami untuk kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, urapi kami semuanya, agar kami boleh bisa mengerti firman-Mu. Kami percaya dan kami belajar taat setiap saat kepada firman-Mu. Kami semua dengan penuh ucapan syukur menyambut firman-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Semua orang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, shalom Bapak Ibu. Dimanapun kita mengikuti ibadah ini, tanpa terasa atau terasa juga sih ya, kita hari ini sudah masuk bulan Mei. Saudara, bulan Mei sebetulnya bagi kita khususnya orang Metodis bulan yang sangat spesial. Maka bulan Mei disebut atau dijadikan sebagai bulan misi. Ada beberapa hal sebetulnya yang berhubungan, terutama kenapa bulan Mei dijadikan bulan misi? Karena di bulan Mei kita merayakan Aldersgate tanggal 24 nanti. Memang jatuhnya hari Senin bulan ini, tapi hari Minggu 23 kita akan bicara itu, saudaraku. Nah saudara, ketika kita berbicara tentang Aldersgate, mulai tahun lalu kita sudah belajar untuk setiap bulan Mei kita mencoba untuk membahas topik-topik khotbah John Wesley. Dan tahun ini pun bulan Mei ini, sepanjang bulan ini kita akan berbicara tentang topik-topik khotbah John Wesley. Tentu tidak kita persis sampaikan seperti khotbah John Wesley, tetapi secara esensi, secara prinsip kita coba sampaikan kepada kita. Untuk apa? Saudara, saya rindukan dalam setiap kehidupan saya dan Anda, kita yang pertama tentu sebagai orang percaya, yang kedua tentu kita harus sadari identitas kita sebagai orang Metodis. Semestinya saya dan saudara memiliki spirit itu, semangat itu. Semangat yang dimiliki oleh pendiri ya, atau apa dikatakan ya, pelopor ya, gerakan Metodis. Dan sesuatu yang tidak salah saya pikir. Maka harapan saya satu bulan ini saudara boleh mengalami itu semuanya. Saudara, kalau kita berbicara tentang gerakan Metodis, saudaraku, kita diingatkan bahwa sebetulnya kehadiran John Wesley bersaudara, khususnya yang terkenal kan cuma dua ya, John Wesley dan Charles Wesley. Saudara, mereka ada di tengah-tengah situasi gereja yang sedang sebetulnya terjebak ya, dalam kekakuan, formalitas yang tidak mengubah. Wesley hadir di tengah-tengah gereja sekali lagi yang terjebak dalam kekakuan formalitas yang tidak mengubah. Dan saya pikir kondisi ini kondisi yang selalu diingatkan terhadap gereja. Maka salah satu statement yang saya paling pegang adalah di antara statement-statement yang lain adalah yang dikatakan John Wesley. Saya tidak takut kalau suatu ketika Metodis ini nggak ada. Nggak takut, dia bilang. Tetapi yang aku takutkan adalah kalau Metodis tetap ada, tapi tanpa roh. Atau Metodis tetap ada hanya formalitas, istilahnya gitu. Sudah, makanya dalam bulan Mei ini saya ingin mengajak kita melihat ini. Tentu kita hubungkan dengan kondisi kita hari ini.
Saudara, hari ini saya akan membawakan kembali satu topik yang saya pernah sampaikan tapi tidak di umum. Saya ingat betul, saya sampaikan ketika saya baru masuk ke Jakarta Pusat ini, ketika retreat P2MI. Temanya adalah bangunlah hai kamu yang tidur. Ya, saya berpikirnya sederhana. Karena saya membangunkan anak saya itu tidak sekali. Setiap hari sampai bangun. Ya, tapi saya tidak berkata bahwa P2MI belum bangun ya sehingga saya bawakan topik ini. Bukan. Tapi membangunkan itu ya namanya bangun sampai bangun ya. Maka hari ini dengan penuh pergumulan saya coba cantumkan lagi. Ya, satu topik, bangunlah hai kamu yang tertidur. Ya, harapan saya di sini tidak ada yang tertidur ya. Di sini ya. Harapan saya juga di rumah tidak ada yang tertidur. Ya, saya nggak tahu nanti di tengah-tengah khotbah. Ya, tolong bangunkan hai yang tertidur. Saudara, khotbah ini merupakan khotbah ketiga ya, yang disampaikan oleh John Wesley yang dirangkai dalam sebuah buku besar tentang khotbah-khotbah yang sebetulnya disampaikan dalam konteks seperti yang saya katakan di depan tadi, kekristenan yang suam-suam ya, yang tidak memperlihatkan kesaksian hidup yang benar. Maka John Wesley menyampaikan, bangunlah hai kamu yang tertidur. Saudara, dasar renungan kita hari ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus pasal yang kelima. Kita akan membaca ayat 14 saja, satu ayat saja. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-14. Saya ingin kita membuka Alkitab kita sekalipun satu ayat, baru nanti saya tampilkan slide-nya ya. Kita akan membaca bersama-sama ya. Kalau sudah mendapatkannya kita membaca bersama-sama. Itulah sebabnya dikatakan bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Saudara, sekali lagi saya ulangi untuk kita semuanya. Itulah sebabnya dikatakan bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Saudara, saya tidak tahu ekspresi kita, baik bapak-bapak, ibu-ibu, ketika membangunkan orang lain. Ekspresi yang bagaimana? Siapa yang sering membangunkan? Ibu-ibu membangunkan bapak-bapak atau bapak-bapak membangunkan ibu-ibu? Ya. Anak-anak membangunkan orang tua atau orang tua membangunkan anak-anak? Bagaimana ekspresinya? Tentu berkembang ya. Pa, bangun. Mungkin kalau ibu gitu ya. Pa, bangun. Pa, bangun. Ya, nggak tahu lah gimana ekspresi lainnya. Saya pikir nggak ada yang seperti di TV ya, buatkan kopi taruh di depan hidungnya, itu hanya di iklan. Atau ada yang mengalami di sini? Ada sih, dibuatin kopi tapi siram. Saudara, yang saya mau katakan bahwa membangunkan itu bukan datar, dan membangunkan itu bisa berbeda-beda, tergantung lah yang tidur. Ya, ada orang tidur memang tidur seperti mati, ada. Taruh apapun di samping nggak ngerti dia. Dipindah pun nggak ngerti. Ya, ada orang tidur seperti itu. Ya, tidak ada di sini sih. Maksudnya dalam gereja, di rumahnya masing-masing mungkin ada. Nah, saudara, saya akan menjelaskan konteks ayat yang saya dan saudara sedang baca. Efesus pasal 5 ayat yang ke-14. Saudara, kalau saudara membaca kitab Efesus sebetulnya secara garis besar itu dibagi dua kelompok. Kelompok yang pertama saudara bisa membaca pasal 1 sampai pasal 3 itu berbicara tentang bagaimana orang-orang ditebus. Atau dengan kata singkat saya katakan penebusan orang percaya. Maka salah satu ayat yang terkenal dalam Efesus kan Efesus pasal 2 ayat 8 ayat 9.
Karena kasih karunia engkau diselamatkan. Itu pemberian Allah, bukan usahamu sendiri. Jadi pasal 1 sampai pasal 3 berbicara tentang penebusan orang percaya. Jadi bagaimana kita ditebus. Nah, tapi kalau saudara membaca pasal 4 sampai pasal 6 itu berbicara hal-hal yang praktis, semestinya bagaimana orang yang ditebus. Dan gambaran ayat ini sebetulnya sangat cocok dengan konsep metodis. Dalam pengertian penekanan ajaran John Wesley. Dalam berbagai kesempatan saya suka katakan kepada kita, apa salah satu pembeda dari yang disampaikan penekanan John Wesley dengan yang lain. Termasuk mungkin reformator, Luther maksud saya. Salah satu pembeda besarnya saudaraku, kalau Martin Luther sangat menekankan bagaimana orang diselamatkan. Berarti pasal 1 sampai 3. Tetapi John Wesley tidak banyak berbicara bagaimana orang diselamatkan. Sekalipun ada. Yang dia banyak bicarakan adalah bagaimana kehidupan saya dan Anda setelah diselamatkan. Ini cocok seperti pasal 4 sampai pasal 6. Saudaraku. Jadi semestinya saya dan saudara yang sudah diselamatkan ini tidak sibuk lagi berbicara bagaimana saya selamat. Enggak capek terus berdebat bagaimana saya selamat. Yang saya dan saudara bekerja adalah bagaimana seharusnya saya hidup. Memperlihatkan kepada dunia ini bahwa saya dan saudara sudah diselamatkan. Saudara. Maka hari ini kita melihat bagian ini. Pasal 4 sampai pasal 6. Sekali lagi berbicara bagaimana semestinya orang-orang yang sudah diselamatkan itu, yang sudah ditebus itu hidup, saudaraku. Berarti berbicara apa? Hal-hal yang praktis, saudara. Nah sebenarnya ayat yang ke-14 ini satu teguran yang keras. Itu tadi saya katakan membangunkan, iya kan? Membangunkan, iya. Dari suara lembut sampai suara seperti pakai speaker, ya kan? Bahkan lebih kencang. Ya, jadi bukan hanya saudara-saudara kita yang membangunkan orang sahur yang kencang, kita pun membangunkan orang lain kencang misalnya. Ya, hanya enggak dimasukkan di mic aja kan, saudaraku. Jadi ini teguran keras kepada siapa? Kepada orang-orang yang sudah diselamatkan, yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, tetapi masih mencoba mendekati kegelapan. Masih mencoba bergaul kembali dalam kehidupan yang lama. Sudah diselamatkan. Tapi masih coba masa lalu. Sudah diselamatkan. Tapi masih coba ingin kembali kepada tabiat yang lama. Maka ayat ini sebagai satu teguran. Buat orang-orang bukan hanya dalam konteks Efesus tentunya. Termasuk dalam konteks John Wesley dan Charles Wesley. Termasuk dalam konteks hari ini saya dan saudara. Ya, kemarin minggu lalu ya, seloroh-seloroh itu. Banyak jemaat yang sudah keenakan katanya. Saya seloroh dengan hamba-hamba Tuhan yang lain. Ya, bukan di sini saya selorohnya. Jadi artinya banyak orang sudah keenakan sekarang. Gak mau ke gereja lagi. Ya, sudah nyaman di rumah ya kan. Di rumah gak perlu rapi-rapi. Padahal kita sarankan supaya kalau ibadah juga rapi ya di rumah. Jangan pakai singlet. Lihat nanti gak apa kamar mandi. Jangan ya itu gak ibadah namanya. Nonton sinetron. Ini sedang ibadah. Harusnya sama. Seperti kita ke gereja. Hanya bedanya tidak kumpul saja. Ya. Saudara saya ingin mengajak kita melihat dua. Ya. Itu sembari kita mengecek. Di mana posisi saya. Kemudian bagaimana saya bisa bangun, bisa bangkit tentunya dalam konteks ini. Saudara saya akan menjelaskan tentang kamu yang tidur. Ya, jangan merasa terdakwa ya, kalau memang gak tidur ya gak usah. Ya, tapi kalau tidur ya, oh iya ya gua sedang tidur nih, saya sedang tidur ya. Ya, saya sedang tidur. Saudara apa sih yang Anda ketahui tentang tidur? Semua tidur kan? Tahu gak apa itu tidur?
Biasanya orang nggak ngerti bagaimana dirinya tidur. Yang ngerti adalah bagaimana kita lihat orang tidur. Ya, makanya kalau tidur nggak usah berdoa. Ya namanya tidur, bagaimana berdoa? Mau tidurnya berdoa. Ya kan, karena doa tidur nggak sadar, nggak ngerti. Makanya sering kan orang ledek, kalau kamu tidur jelek, nggak sadar kamu tidur jelek. Karena nggak lihat diri sendiri. Tidur pakai kaca pun nggak bisa, ya tidur. Bagaimana? Nah makanya saudara, ketika kita berbicara tidur itu ada beberapa hal yang kita perlu sadari. Untuk ngecek apakah saya dan saudara ini tidur atau tidak. Yang pertama normal saudaraku, kalau saudara tidur itu normal ya. Ada orang yang susah loh nggak bisa tidur. Ya, harus minum obat tidur. Tapi yang lebih aneh lagi, ada orang nggak bisa tidur. Tapi setelah baca Alkitab tidur. Nah itu lebih aneh. Ya, tapi itu nggak ada di sini. Ada orang kalau nggak susah tidur, minum obat tidur pun nggak tidur. Mulai baca Alkitab tidur. Ya orang gitu pasti nggak bisa ikut gemas. Karena ketika baca langsung tidur. Ya, jadi gemes dia. Saya yakinlah nggak ada ya, Bapak Ibu yang di rumah juga nggak ada ya. Normal saudaraku, alami tidur itu. Jadi maka tidur bangun itu alami ya. Yang kedua saudaraku, satu yang kita perlu perhatikan, tidur itu kondisi yang paling lemah. Jadi kalau tidur lemah, maka banyak orang yang suka tidur waktu jalan jauh, kadang dikerjain orang. Ya. Tidur, maksudnya naik kendaraan umum, tidur, ya kan? Tidur. Ya paling kan lemah tidur itu. Kondisi tidur itu lemah, lengah, ya tidak siap-siagalah namanya tidur. Makanya kalau ada musim tidak aman itu ada yang namanya jadwal ronda, bukan? Berarti Anda nggak tidur. Nah saudara, bayangkan kondisi hidup kita itu yang dikatakan tidur itu kondisinya seperti ini. Yang berikutnya saudaraku, tidur itu kondisinya apa? Jelek. Buruk. Ya. Cuman di sinetron itu tidur cantik. Ya. Kayak apapun cantiknya orang kalau tidur buruk. Kalau nggak percaya fotolah waktu tidur. Makanya kadang suka dulu kalau pergi sama-sama itu suka iseng ya. Kan ketidur di mobilnya. Ada yang gini lah, ada yang mepet lah, ada yang apa. Ya kalau nggak percaya nanti lihatlah. Ya, lihat sendirilah kalau tidur. Orang lain maksudnya orang dekat ya. Jadi mata-mata difoto. Oh iya ya memang saya jelek kalau tidur. Ya memang tidur itu jelek. Maka ini untuk menggambarkan kehidupan orang yang seharusnya bagus hidupnya tapi jelek. Kehidupannya mau kembali ke masa lalu. Kehidupannya mau lagi kembali ke yang buruk itu. Dosa masa lalu. Saudara, tadi malam kami membicara tentang bekerja. Jadi saya ambil salah satu contoh karena ada satu pertanyaan. Apakah kita harus betul-betul hitam putih di dunia ini? Saya ambil contoh demikian saudaraku. Karena ini memang terjadi. Berapa waktu yang lalu Tuhan izinkan kita untuk memenangkan boleh orang yang punya latar belakang yang tidak bagus. Sering punya kehidupan malam. Maksudnya bukan kerja malam ya. Hidup malam suka di diskotik gitu. Jadi ketika dia bertobat, salah satu memang perubahannya dia tidak ke situ lagi. Dan memang kita sarankan jangan ke situ lagi. Suatu ketika ya, karena ada masalah, dia coba ke sana. Saya nggak tahu semula. Tapi karena saya suka punya kebiasaan gitu. Kadang kalau terpikiran siapa gitu saya suka SMS gitu aja. Ya. Dan pas saya SMS waktu ya, SMS, saudaraku, ini pas beliau itu terimanya sedang di diskotik. Apa yang terjadi waktu dia terima seperti itu? Dia kesel. Karena dia pikir ini ada yang lapor nih pasti sama Sumardini. Makanya pas saya di diskotik, dia SMS. Padahal nggak ada yang ngasih tahu siapa-siapa. Saya terpikir aja, saya SMS gitu aja. Iya. Kebiasaan itu saya suka lakukan sampai hari ini juga. Saudara baru tahulah dia diskotik. Singkat ceritanya pada waktu saya jumpai dia bilang gini,
Pak, memang nggak boleh? Emang berdosa kita ke diskotik? Itu pertanyaannya. Saya bilang gini, saya pernah ngejar maling sampai ke diskotik karena malingnya masuk diskotik. Saya baru masuk aja, kepala saya udah pusing. Karena ada bola lampu yang muter-muter. Ya. Jadi sekarang banyak orang di rumahnya dipasang bola lampu muter-muter. Ya. Kalau saya pusing lihat itu. Ya, jadi pusing saya bilang. Tapi kalau yang pernah biasa dunia situ, masuk situ bagaimana? Tertarik lagi. Itu masa lalunya. Udah baik ngapain mau buruk lagi? Udah cantik ngapain mau jelek lagi? Maka kondisi tidur itu dikatakan kondisi jelek, buruk. Kemudian tidur dikatakan apa? Tak sadar ya namanya tidur. Kalau tidur sadar namanya tidur pura-pura. Iya kan? Kalau namanya tidur betul ya nggak sadar. Ada orang tidur sampai dicoreng-coreng aja nggak tahu. Melek baru orang tertawa dia heran kenapa tertawa. Nggak sadar namanya tidur. Nah tidur juga sedang berbicara tentang aktivitas, tentang kondisi. Dalam Alkitab itu selalu ada pembeda. Malam dan siang. Siang itu berbicara sesuatu yang baik, yang benar. Malam itu berbicara sesuatu yang jelek, yang gelap. Ya. Jadi itu konsep di Alkitab ya. Bukan berarti kalau saudara tidur malam kemudian jelek, bukan. Ini saya sedang menjelaskan konsep. Nah makanya saudara ketika berbicara, hai kamu yang tidur tadi, berbicara orang yang sedang dalam kondisi ini. Dan kalau berbicara tentang tidur, saudara sedang berbicara bagaimana seseorang yang fokus pada diri sendiri. Nah kira-kira penjelasan tentang tidur itu seperti itu. Nah pertanyaannya, hai kamu yang tidur berarti hai kamu yang sedang dalam posisi ini, hari ini. Bukan tidur secara fisik ini, bukan. Yang tahu siapa? Anda dan saya. Terhadap diri kita masing-masing. Nah saudara ketika kita berbicara kondisi tidur saudaraku, secara rinci dijelaskan lagi bagaimana tadi saya sudah singgung. Orang percaya yang sudah mengalami penebusan, yang sudah diangkat dari tempat gelap ke tempat terang, sekarang mau balik lagi ke tempat gelap. Dalam berbagai penjelasan, kalau sudah membaca pasal 5 ini dari ayat yang ke-1 kan itu judulnya hidup sebagai anak-anak terang. Harusnya hidupnya terang. Benar hidupnya harusnya sesuai dengan kehendak Allah, tapi ini tidak. Hidup dalam kegelapan. Nah saudara saya mau katakan bahwa dunia ini dengan berbagai cara, dengan berbagai trik, dengan berbagai Anda ditarik ke dalamnya. Dan saudara, hal yang sangat perlu kita sadari, dosa itu sifatnya mengikat. Dunia itu sifatnya mengikat. Maka ketika kita bermain-main dengan dosa dan dunia, Anda akan diikat di dalamnya. Enak sepertinya, tapi mengikat dan membunuh Anda. Nikmat sepertinya, tetapi mengikat dan membunuh Anda. Saudara, ini yang tidak disadari orang. Ini yang sering kali bilang, Pak kita ini masih di dunia, kita ini yang tidak disadari orang. Sehingga saudaraku adakan satu artinya, saya sengaja pasang gambar kodok tuh. Ada teori bagaimana membunuh kodok itu, ya saya belum pernah coba sih. Gak tahu kita ada yang pernah coba enggak? Membunuh kodok, ya membunuh kodok tanpa menyakitinya. Dikasih di dalam kuali, ya kuali airnya dingin. Taruh di kodok situ, ya mungkin dikasih makanan dia, senang enak, enak kali ya ini tempat berendam, ya kan, enak sekali. Panasi pelan-pelan,
Kodok terasa anget-anget, panasi terus makin panas. Akhirnya kodok sambil melet mati di situ. Sadis bukan? Ini dunia saudaraku. Kamu boleh ngomong ini enak Pak. Lihat. Kamu tinggal waktunya saja nunggu. Diikatnya dan dibunuhnya. Dan bicara hal ini Rasul Paulus dan bagian-bagian kitab lain tidak pelan-pelan bicaranya. Tegas, keras. Kenapa? Karena menyangkut kehidupan dan kematian. Jadi jangan kita menganggap, kita bisa nikmati kok. Gak apa-apa kok. Baik-baik aja kok. Tunggu saja. Karena dari dulu yang namanya dosa itu mengikat. Dari dulu yang namanya racun itu manis. Dari dulu yang obat itu pahit. Obat anak kecil doang yang manis. Ya kan? Kalau kita mau masang jebakan mau mancing apa? Kasih umpan. Yang enak lah. Kalau umpannya kagak enak mana mau masuk. Iya kan? Bayangkan itulah dosa. Ada yang menggambarkan dosa itu kan seperti itu kan? Dipancing. Kita lihat enak, kita deketi kan? Menjauh sikit, deketi gitu kan? Setelah makan sikitnya itu yang enak. Di dalamnya pancing. Kail itu. Nah saudara, kondisi tertidur itu sangat berbahaya. Bangunlah. Ya, bangunlah. Bagian kedua ini kita lihat. Nah dalam kitab Efesus sebetulnya, surat Efesus berbicara tentang tidur juga seolah diidentikan dengan mati. Ya, kalau tidur nanti saya akan jelaskan juga sih. Kalau tidur saudara bisa bangun sendiri tidak? Bisa ya. Kalaupun orang lain membangunkan itu menolong aja Anda bangun. Kalau mati? Nggak bisa ya. Perlu ada orang yang membangkitkan. Tapi nanti kita coba lihat ya. Bagian yang kedua saudaraku berbicara bangunlah. Maka seruannya kan bangunlah. Ya kan? Kemudian dikatakan apa? Bangkitlah. Ya kan? Bangunlah hai kamu yang tidur. Bangkitlah dari antara orang mati. Nah saudara ketika kita berbicara tadi tidur kondisinya yang saya sudah jelaskan tadi. Lalu berbicara bangun berarti kita juga bisa cek diri kita. Bagaimana? Bangun itu berarti kondisi sadar. Bangun. Ya. Hati-hati loh. Ada orang yang jalan tapi belum bangun. Sleeping walking ya katanya. Jalan. Udah makan. 2 kali tambah. Tidur lagi katanya bangun. Aku belum makan. Lah tadi yang makan siapa? Oh ternyata gak sadar. Jadi kalau ada orang bangun langsung makan. Cubit aja dulu. Jangan-jangan tidak sadar dia. Masih tidur. Ya. Saudara ada bahkan orang ya. Tidur. Dia kerja. Pulang kerja tidur lagi. Dia gak ngerti bahwa dia tadi malam kerja. Babat itu. Ada seperti itu. Nah bangun di sini sadar. Anda sadar. Kondisi kita sadar. Sadar berarti apa? Terjaga, siap. Itu bangun. Nah ketika kita berbicara dalam konteks Efesus. Sadar itu berarti orang-orang siang. Bisa membedakan mana baik, mana buruk. Bisa membedakan mana benar, mana salah. Bisa membedakan mana perbuatan gelap, mana perbuatan terang. Itu bangun. Dan bangun juga diidentikan bagaimana saya dan saudara tidak hanya fokus pada diri sendiri. Tapi fokus kepada Kristus. Nah saudara sebetulnya yang menarik adalah ketika kita berbicara bangunlah. Itu sebenarnya memakai istilah yang berarti bangun dan aktif melakukan segala aktivitas sebagai anak-anak terang. Jadi bukan sekedar bangun terjaga, enggak. Bangun istilah Yunani yang dipakai egero ini berarti bangun dan aktif melakukan aktivitas anak-anak terang.
Jadi saudara jangan cukup menjadi orang bangun, tapi bengong aja. Ya. Duduk. Nah, itu belum bangun. Jadi ketika kita berbicara kita orang Kristen yang bangun, makin mana? Orang Kristen yang bangun adalah orang yang aktif melakukan aktivitas terang. Kalau bangun cuma duduk doang, ya, itu masih belum bangun. Belum bangun yang diartikan di sini. Maka saudaraku, ketika kita berbicara tentang bangun, maka saya dan saudara aktif. Ya. Saudara, zaman corona ini sebetulnya banyak berkatnya sih ya, banyak berkatnya ya. Sekarang kalau saudara mau ikut seminar apapun, ya, saudara nggak usah bayar mahal, beli kuota aja, ikut, ya kan. Sekarang mau ikut seminar ke luar negeri juga nggak perlu urus paspor, Anda tinggal ikut. Bahkan sekarang kemarin ada teman-teman kasih mau ambil program S3 pun sekarang yang online ada di luar negeri, pun bisa, gampang saudaraku. Termasuk kalau mau ikut aktivitas, kegiatan keagamaan, termasuk kegiatan bagaimana pendalaman Alkitab, belajar tentang apapun, tinggal klik. Makanya saya jadi heran ya. Terlepas ya, ada yang kesulitan pulsa atau dan sebagainya. Tapi masa sih semua kesulitan pulsa? Masa sih sepanjang bulan, sepanjang tahun sulit pulsanya? Sesekali sulit boleh kan? Tapi masa sih sepanjang itu? Saudaraku, yang saya khawatir adalah pulsa ada, waktu ada, tapi kita belum bangun. Bangun sih, tapi duduk. Gak kuat mencet handphone, gak kuat mencet itu, gak bisa matanya buka lihat. Itu berarti bangun belum bangun, masih tidur duduk. Duduk tidur. Ya kan? Masih belum kalau istilah ibu-ibu suka bilang atau kita saya juga suka bilang, kayaknya rohnya belum kembali, rohnya masih melayang-layang, ya kan? Dia masih fisiknya belum apa. Bapak Ibu hari ini bangkitlah, bangunlah, ikutlah yang Anda bisa. Saudara, saya berbicara ini sedang tidak hanya berbicara supaya jum-jum gereja penuh, enggak. Saya berbicara ini sedang tidak berbicara supaya gereja penuh saja, enggak. Saya berbicara ini menyangkut hidup mati saya dan saudara. Karena saya dan saudara harus hidup di dalam terang. Saya dan saudara harus betul-betul bangun. Saudara. Nah, yang kedua saudaraku, ketika kita berbicara tentang tidur tadi kan diartikan mati. Nah, kalau mati bagaimana? Kita kan gak bisa sendiri. Maka saudaraku, sebetulnya kalau kita berbicara tentang kematian pun, bahkan termasuk bangun pun, Kristus itu memberikan anugerah supaya saya dan saudara bisa disadarkan, bisa dibangkitkan. Sekali lagi, Kristus itu memberikan kepada saya dan saudara anugerah, kemampuan, grace. Supaya apa? Saya dan saudara bisa sadar. Saya dan saudara bisa bangkit. Saya dan saudara bisa bangun. Diberikan loh saudara. Diberikan kepada kita. Lalu kenapa kita tidak bisa bangun? Lalu kenapa kita tidak bisa bangkit? Ya, saudara, sederhana sih sebetulnya. Tidak ada alasan atau dalih bagi orang percaya untuk tidak bangun dan tidak bangkit dalam terang. Selain memang karena ya keras hati aja. Saudara, kalau namanya orang tidur udah dibangunkan, gak bangun-bangun. Dibangunkan dari lembut sampai keras, gak bangun. Siram pakai air, gak bangun. Apa namanya? Oh, udah kasih waker. Dari waker yang bunyinya tit sampai tring, gak bangun. Dikasih lagi wakernya Mr. Bean yang mukul-mukul, nyiram air, gak bangun juga. Jadi mau ngapain itu? Mau diapain itu? Ya kan? Ya yang normal kan bangun dong. Ayo bangun, ya udah bangun. Ya.
Saya kalau bangunkan kan saudara udah bangun diri. Ayo cepet tarik. Ya, masa itu nggak bangun? Karena balik tidur lagi, angkat lagi, bangunkan kan? Ya. Nah kalau berkali-kali ayo bangun tapi tetap tidur aja. Apa jawabnya? Saudara, ketika John Wesley menyerukan khotbah ini, tadi saya katakan gereja sedang suam-suam. Saya kadang dalam perenungan pribadi saya, tentu saya tidak hanya berpikir tentang kita, sektor ini, kecil ini, bukan. Tapi saya bayangkan gini, kenapa ya makin hari makin orang Kristen tuh makin banyak yang malas ya. Apalagi kalau kita bicara generasi saat ini, ya, generasi Z atau apalah istilahnya, makin banyak yang meninggalkan gereja. Ada banyak alasan, seminar saya sering ikuti, ada banyak idenya. Oh karena gereja kurang menarik, gereja kurang banyak lah, silakanlah daftarkan sebanyak mungkin, silakan. Tapi poin yang saya tangkap gini saudaraku, kenapa orang-orang lain, iman yang lain yang saya maksud, masih kecil pun militan. Lebih menarik rupanya. Saudara, jangan membenarkan diri oleh karena engkau mungkin tidak nyaman. Jangan membenarkan keadaanmu yang tidur itu hanya oleh mungkin karena gak sesuai seleramu. Siapapun engkau, berapapun usiamu. Kalau engkau sedang tidur, bangunlah. Kalau engkau sedang tidur, bangkitlah. Kalau engkau sedang bangun tapi engkau pasif, lakukan sesuatu. Baik engkau generasi muda, generasi Z atau generasi apa saja. Orang di luarmu sana, sekalipun sama generasi seperti engkau, begitu giat mengerjakan apa yang diyakini. Tapi seringkali saya dan saudara orang percaya terlalu banyak alasan dalam mengikut Tuhan. Saudara, bangunlah, hai kamu yang tidur. Saudara, saya akan mengakhiri rangkaian khotbah saya ini dengan mengutip satu perkataan dari Napoleon Bonaparte. Ya, suatu ketika Napoleon Bonaparte ya pernah bilang seperti ini. Ini tentu sudah berapa abad yang lalu, bukan? Ya, dia menunjuk peta Cina sambil ngomong gini. Di sana ada raksasa yang sedang tidur. Jika bangun, dia tidak akan dapat dihentikan. Yang dikatakan Napoleon Bonaparte berapa abad yang lalu, hari-hari ini Anda sedang lihat buktinya. Raksasa yang sedang tidur itu sudah bangun. Sektor apa yang tidak dikuasai oleh Cina? Saya sedang tidak bisa bicara etnis, tapi saya sedang berbicara apa yang dikatakan Bonaparte ini. Sektor apa? Perekonomian dikuasai. Apa yang tidak dikuasai? Tapi ada satu syarat kan yang terjadi ketika bangun. Kalau tidur mungkin hanya menjadi penduduk terbesar saja. Gak berdampak apa-apa. Tapi karena bangun, bisa berbuat sesuatu. Mau hebatnya Anda kalau tidur gak berguna. Lahan luas kayak apa, makanya ada lahan tidur kan. Lahan aja tidur. Ya. Gak berguna, gak menghasilkan apa-apa. Maka kalau statement ini kita ambil secara sederhana, kita ganti dengan kita. Gereja Tuhan, saya perkecil lagi, GMI Jakarta Pusat adalah raksasa yang sedang tidur. Jika bangun, kita tidak dapat dihentikan.
Kayaknya nggak ada yang amin, berarti nggak mau bangun. Ya, saya harapannya amin, gitu nggak ada aminnya. Jadi nggak bangun-bangun jadinya. Saudara, potensi kita besar. Dulu saya hanya dengar dari kata orang, ya, pakai istilah Ayub kan. Kan sudah 2 tahun ini saya lihat dengan mata kepala sendiri, potensi besar. Persoalannya harus bangun. Karena sehebat apapun engkau nggak bangun nggak ada guna. Saya mengajak kita bangun. Baik engkau yang muda-muda atau siapa saja engkau. Kita bangun bersama-sama. Membangun, terlibat dalam pekerjaan Allah. Maka apa yang kita lakukan tidak bisa dihentikan. Dan saya mengajak jemaat mimpi bersama, bukan mimpi di siang bolong. Mimpikan bahwa suatu ketika orang pengen berlomba-lomba datang ke gereja ini, belajar prinsip-prinsip kebenaran. Dan itu nggak bisa terjadi dengan sendirinya. Saya dan saudara harus sehati, sepikir mencapainya. Mari, saudara, kita membuka Alkitab kita sebagai pembacaan terakhir dari Roma pasal 13 ayat yang ke-12. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Mari kita membaca. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Bukan saatnya tidur. Saat ini kita harus bangun, menanggalkan manusia lama kita, kita hidup ya dalam mengenakan senjata terang. Mari kita tundukkan kepala kita. Mari kita lihat apakah hari-hari ini engkau orang yang tertidur, engkau yang ingin terus larut dalam dunia ini, ingin menikmati dunia yang sepertinya enak. Hari ini firman Tuhan menegurmu, karena Tuhan mengasihimu. Hati-hati anakku. Enak kelihatannya, tapi itu akan mengikatmu dan akan membunuhmu. Hari ini firman Tuhan mengajak saya dan saudara untuk bangun, bangkit. Tuhan memberikan anugerah itu kepadamu. Kalau ada di antaramu yang sering bergumam, mengeluh, kok kita gini-gini terus ya? Firman Tuhan hari ini menyapamu. Bangunlah. Aktivitaslah, aktiflah melakukan segala aktivitas anak-anak terang. Raksasa sehebat apapun tidak berguna apa-apa ketika dia tidur. Tapi ketika dia bangun, dia bisa berbuat banyak hal. Mari kita lihat diri masing-masing. Kita mulai dari diri kita masing-masing. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu. Jangan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Katakan sekali lagi, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu,
Yesus, Kau yang Maha Tahu jalan yang lain hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Saudara, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Saudara, biarkan nyanyian ini menjadi nyanyian pribadimu kepada Tuhan. Tuhan, selidiki aku. Lihat, apakah aku hari ini sedang tertidur sebetulnya? Tolong saya untuk bangun Tuhan, untuk bangkit. Tuhan, selidiki aku. Lihat, apakah saya sedang aktif melakukan aktivitas pekerjaan-pekerjaanmu, atau saya sibuk dengan urusan saya sendiri? Mari datang kepada Tuhan secara pribadi. Sampaikan doamu secara pribadi di hadapan Tuhan. Sekalipun di hadapannya memang tidak tersembunyi, tapi Tuhan butuh pengakuanmu di hadapannya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu jalan yang lain hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Tuhan, di hadapanmu tidak ada yang tersembunyi. Engkau melihat kami dengan jelas. Engkau melihat kami dengan detail. Engkau melihat kami. Tuhan, ampuni kami kalau kecenderungan kami pun tidak jauh beda dengan jemaat Efesus, yang ingin kembali, ingin larut dalam dunia ini. Kami berterima kasih hari ini Tuhan boleh mengasihi kami dan membangunkan kami, bahwa kami sudah Engkau tebus dengan harga yang sangat mahal, yaitu hidupmu. Tuhan, pakai kami dengan segala potensi karunia yang Tuhan karuniakan kepada kami. Baik kami orang-orang yang sudah usia senja, baik kami orang-orang sudah dewasa, baik kami yang pemuda, remaja, sekolah minggu, semua kami, baik kami pria maupun para wanita, pakai kami dengan segala potensi kami untuk melakukan aktivitas kerajaan-Mu. Tuhan, kami rindukan Tuhan lawatan-Mu dan terus Engkau nyatakan kepada kami. Kami rindukan mimpi bersama dan kerjakan bersama. Suatu ketika ada banyak orang yang mau berlomba-lomba ke tempat ini, ingin belajar tentang Engkau. Tuhan, biarkanlah setiap jemaat kami boleh mengerti kebenaran ini. Tuhan, kami mau Engkau pakai. Tuhan, kami mau bangun. Kami mau memanfaatkan setiap waktu yang ada ini berguna bagi pekerjaan. Mampukan kami Tuhan. Beri kepada kami kuasa otoritas-Mu. Kami terus berdoa memberkati terutama generasi-generasi Z sekarang. Generasi Y mungkin, atau anak-anak muda kami sekarang ini. Biarkan mereka memakai setiap kemampuan untuk kemuliaan-Mu. Kami terus memberkati mereka. Mereka yang sedang bergumul saat ini ingin mungkin lanjut studi, Tuhan juga jamah mereka, berikan penyertaan-Mu. Mereka yang sedang menyelesaikan juga studi, Tuhan berikan hanya mereka, bukan mereka tidak hanya sekedar menjadi pekerja. Mereka menjadi pencipta lapangan pekerjaan. Kami memberkati setiap rumah tangga. Kiranya Tuhan juga Engkau cukupkan guna hidup mereka. Tuhan berkati dan biarkan mereka tidak tertidur. Kami terus berdoa memberkati bangsa ini, supaya Tuhan terus bekerja melalui para pemimpin kami untuk boleh mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki dalam pemerintahan.
perintah mereka. Terima kasih Tuhan. Pakailah hidup kami. Pakai kami semua. Sudah sekali lagi katakan di hadapan Tuhan, selidiki aku Tuhan. Selidiki aku. Amin Tuhan. Lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, tak menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Katakan telah Kau lihat Tuhan. Telah ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Katakan ku berjuang Tuhan. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia.